Ini adalah cerita paling horor yang pernah saya bawain. Gara-gara habis ngambil atau nerima uang 5.000, narasumber ini hampir jadi tumbal pesugihan. Kisah nyata ini dialami sama Mas Dika. Mas Dika ini tinggal di salah satu desa di Malang, Jawa Timur. Waktu itu, usia Mas Dika masih 10 tahun. Dan saya yakin, hampir semua anak-anak pasti seneng kalau dikasih uang. Apalagi yang ngasih itu orang terdekat atau tetangganya sendiri. Kita pasti bakal nerima uang itu dengan senang hati. Nah, di tahun 2000-an, uang 5.000 itu nominal yang bisa dibilang cukup besar ya bagi anak-anak di usianya. Bahkan dengan uang itu, kita bisa jajan banyak di warung tetangga. Tapi setelah menjajakan uang itu, banyak kejadian aneh dan hampir merenggut nyawanya Mas Dika. Disclaimer ya, semua nama tokoh di cerita ini sudah disamarkan. Jadi Mas Dika ini punya tetangga, namanya Pak Ruslan. Keluarga Pak Ruslan ini bisa dibilang serba kesusahan. Beliau menghidupi keluarganya hanya dengan berjualan sapu keliling. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Bisa dibilang mendadak aneh. Usaha jual sapu keliling Pak Ruslan ini mendadak berkembang pesat. Saking pesatnya, Pak Ruslan ini sampai bisa beli sama bangun rumah besar dan buka toko di rumahnya. Tapi kabar yang beredar di sana itu, kalau keluarga Pak Ruslan ini terkenal pelit. Saking pelitnya, sampai-sampai ada tetangga yang mau beli sapu dan uangnya kurang 25 rupiah, itu nggak dibolehin. Si tetangga ini disuruh pulang buat ambil uangnya biar nggak kurang, baru dibeli sapunya. Nah, Pak Ruslan ini punya pembantu di rumahnya. Si pembantu ini sampai cerita ke tetangga sekitar kalau majikannya ini punya satu kamar yang nggak boleh dimasukin sama siapa aja kecuali Pak Ruslan. Dan setiap malam-malam tertentu, pembantunya ini sering banget ngeliatin Pak Ruslan bakar-bakar kemenyan di rumahnya. Tapi para tetangganya itu nggak ada yang percaya sama cerita si pembantu ini. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya di sore hari, Mas Dika sama teman-temannya ini lagi main kejar-kejaran di pekarangan salah satu rumah temennya. Mas Dika ini tiba-tiba ngeliat ada gelagat aneh di Pak Ruslan. Masalahnya, Pak Ruslan ini dengan sengaja membuang lembaran uang pecahan 5.000 ke tempat sampah. Anak mana yang kalau lihat uang dibuang gak mau ambil. Nah, Mas Dika ini pengen banget tuh ambil uangnya yang dibuang. Tapi di situ Pak Ruslan masih nungguin di dekat tempat sampah. Terus karena Pak Ruslan ini ngelihat di situ ada Mas Dika, dipanggil lah sama Pak Ruslan. "Nak, sini nak, itu ada uang jatuh, buruan diambil daripada keduluan sama temen-temenmu," kata Pak Ruslan. Mas Dika yang saat itu nggak punya pikiran macem-macem, diambil lah itu uang. Setelah itu Mas Dika pulang. Nah, di jalan pulang, uangnya itu langsung buat jajan. Setelah itu, di hari pertama, barulah kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan dialami sama Mas Dika kecil. Setiap hari, pukul 3 sore hingga 5 subuh, Mas Dika ini ngeluh kalau badannya itu panas banget kayak di oven. Lemes, mulutnya itu rasanya pahit. Bahkan pas dia minum, Mas Dika ini ngerasa kalau airnya itu amis kayak cucian borok. Tapi setelah jam 5 subuh sampai jam 2 siang, Mas Dika ini sehat-sehat aja, gak ada masalah apapun. Di hari kedua, Mas Dika ini ngerasa kalau sakitnya itu lebih parah. Dia itu sampai muntah, dan muntahnya itu berwarna hitam pekat. Karena panik dan khawatir, akhirnya orang tuanya ini membawa Mas Dika ke mantri desa dan rumah sakit. Tapi hasilnya sia-sia. Dokter bilang kalau Mas Dika ini gak sakit serius. Jadi Mas Dika ini cuma dikasih obat penurun panas. Nah, masuk di hari ketiga nih, makin terpuruk tuh Mas Dika. Dan kejadian di hari ketiga ini bener-bener di luar nalar dan gak bisa disangkut pautin sama logika. Gak bakal nyambung masalahnya. Jadi malam itu, pas Mas Dika ini tiduran di kamar, dia itu sempat mendengar obrolan atau percakapan dari dua macam hewan, yaitu cicak dan tikus. Jadi cicak sama cicak itu lagi ngobrol dan tikus sama tikus juga lagi ngobrol. Kurang lebihnya begini percakapannya. "Dasar bodoh, dia ini kan sebentar lagi sudah mau dijemput." Cicak ini berbicara dengan sesama cicak tapi dengan bahasa Jawa. Terus si tikus itu bilang, "Kasihan anak ini, dia tidak tahu apa-apa tapi dia yang harus bayar." Intinya cicak itu jahat, tapi tikus itu berusaha ngasih clue. Nah, setelah itu pas Mas Dika ini cerita ke orang tua sama neneknya, mereka itu gak ada yang percaya. Mungkin karena waktu itu Mas Dika masih kecil ya. Jadi mereka nganggep kalau Mas Dika ini lagi ngigau atau halu. Dan masuk di hari keempat nih, Mas Dika ini didatengin sama sosok anak kecil. Anak kecil ini ngasih tahu ke Mas Dika kayak gini, "Jangan takut, saya datang hanya ingin memberitahukan satu hal. Buang sisa uang itu.
segera kamu buang. Dan pesan saya, ketika kamu didatangi dua orang yang tidak kamu kenal, kamu jangan pernah mau ikut, meskipun dia membawa mainan, makanan, ataupun barang yang kamu sukai. Jangan pernah mau ikut dan segera buang sisa uang itu. Sesaat setelah menyampaikan itu, anak kecil itu langsung pergi. Masuk di hari kelima nih. Bener aja kalau Mas Dika ini didatengin sama dua sosok lelaki berbaju putih, kurus dan tinggi kayak tiang. Sosok ini berdiri di pintu kamarnya sambil melambaikan tangan dan ngajak Mas Dika itu buat main. Karena inget sama sosok anak kecil kemarin, ditolaklah ajakannya itu. Tapi gak lama kemudian, dua sosok itu datang lagi tapi bawa makanan sama mainan. Diajak lagi lah si Mas Dika ini, tapi Mas Dika itu tetap gak mau, tetap nolak gitulah. Setelah itu Mas Dika teriak dan cerita ke neneknya. Tapi pas neneknya ini ngelihat ke arah yang dimaksud oleh Mas Dika, di situ gak ada orang sama sekali. Padahal di situ Mas Dika masih lihat kalau sosok itu masih berdiri di situ. Dan masuk di hari ke-6, paginya Mas Dika ini inget kalau masih ada sisa uang kembalian yang kemarin sebesar Rp1.000. Waktu itu pecahan uang koin 1.000. Buru-buru dibuang tuh sama Mas Dika keluar jendela kamar. Tapi malah diambil sama temennya. Sore harinya Mas Dika ini dapat kabar kalau temennya yang ngambil uang koin 1.000 itu kecelakaan pas mau berangkat ngaji. Temennya Mas Dika ini sempat koma 3 hari dan setelah sadar dia pincang dan cacat mental. Bahkan sampai sekarang kondisinya itu masih tetap sama dan belum berubah. Dan singkat cerita, di tahun 2019 yang lalu, Mas Dika dapat kabar kalau pelaku pesugihan Pak Ruslan ini akhirnya meninggoy dengan gak wajar. Dan sampai saat ini juga, Mas Dika selaku narasumber ini alhamdulillah sehat dan bekerja di Jawa Timur. Jadi kayak gitu kisahnya. Saya balikin lagi ke teman-teman semua ya. Kalian mau percaya atau enggak, itu urusan kalian.